102,6 FM Sastrasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Makasih untuk sahabat di Stat FM masih padu di sini di ruang Paslah Talk Show, program talk show yang mengungkap cerita di balik berita. Sahabat di Stat FM, kita di hari ini menghadirkan narasumber kita, yaitu seorang penyanyi senior dan pejuang lagu-lagu Mandailing, yaitu Parlin Lubis. Sahabat di Stat FM, seperti yang kami tawarkan, kami ajak untuk Anda yang ingin berpartisipasi atau bertanya serta berngobrol lah, katakan demikian, ke narasumber kita Bang Parlin Lubis di 0812 8888 106 nomor teleponnya. Untuk nomor WA dan SMS-nya 0812 9172 1177. Oke Bang Parlin, makasih. Kita masih ada waktu sekitar 25 menit lagi nih ya. Nah, ini tadi ada dilema nih yang dirasakan. Sangat-sangat mengganggu jiwa barangkali antara pasar dan idealisme dalam mencipta sebuah lagu. Kita tahu bahwa lagu-lagu Mandailing mayoritas di pasar itu masih banyak yang menyadur musik atau apa ke lagu-lagu apa. Nah, abang sendiri dalam hal ini tentu menjadi pokok untuk pemasukan buat musisi supaya bisa bertahan. Apa yang abang rasakan dan lakukan itu? Mengikuti pasar itu atau tetap berkarya tanpa uang? Sebenarnya kalau ingin kita bertahan ataupun karakter kita jangan ikut-ikutan menyadur atau menciplak-ciplak karya orang lain. Jadilah kita diri sendiri. Walaupun bagaimana nanti ada hikmahnya itu. Ada hikmahnya. Pasti ada keuntungan tersendiri ya ketimbang menyadur gitu ya. Benar. Ya. Dan abang masih merasakan itu terus bertahan meskipun dalam kondisi ekonomi yang belum mumpuni lah dalam profesi sebagai musisi kita ini? Iya pasti, itu saya pertahankan itu. Pertahankan ya? Saya pertahankan itu. Oke, kita salut, kita beri aplaus ini sebenarnya buat Bang Parlin Lubis yang terus berkarya dan konsisten pada jalur musik Mandailing dengan mengangkat karakter yang kuat. Nah, untuk lagu yang diciptakan nih Bang, abang masih ingat sudah berapa yang abang ciptakan lagi? Kalau ultimatumnya ataupun pasnya nggak ingat lagi lah. Nggak ingat lagi. Puluhan, ratusan? Tapi udah ada di atas 200 lah. Sudah 200. Ada di atas 200. Bahkan melebihi 250-an. Yang seberapa persentasenya yang masuk dalam dunia rekaman? Artinya yang direkam, yang dijual ke pasar itu dalam 200-an itu? Kalau itu sih tergantung si produksinya. Kita hanya memberikan lagu ataupun dijual begitu saja lah. Dijual begitu saja pada dalam perlagu pada siapa? Sama si siapa? Produser. Si produksinya. Berarti banyak lagu abang yang tidak tercantum namanya di situ. Kalau nama ya tetap nama kita. Cuma dia apakah mau direkamnya atau tidak itu udah urusannya gitu ya Pak? Iya betul. Nah, kenapa tidak ada pikiran atau cara supaya semua lagu-lagu yang diciptakan itu memiliki hak paten, hak cipta? Hak cipta itu kalau misalnya hak cipta ini sudah terdaftar, punya kekuatan hukum, itu siapapun yang menyanyikan atau siapapun yang merilis dalam proses penjualannya itu ada royalti kalau nggak salah seperti itu. Abang pernah nggak berpikir seperti itu atau ada orang yang memotori semua seniman lagu-lagu Mandailing ini karyanya itu semestinya harus memiliki hak cipta? Abang semua lagu itu sebenarnya saya sudah bermaksud itu untuk menghak patenkan lagu-lagu saya. Tetapi karena ada terkendala sesuatu, makanya itu terkendala terus. Di mana? Di modal? Di modal lah, ataupun begini-beginilah. Ya. Abang bisa saja dulu berkomunikasi. Ini kita sarankan saja. Mudah-mudahan Bang Ridwan Rangkuti, salah satu pengacara kita tuh, dapat mempelopori dan memotori. Artinya memfasilitasi semua lagu-lagu Mandailing itu memiliki hak cipta gitu. Betul. Mudah-mudahan didengarkan sama Bang Rangkuti
begitu ini nanti rekaman ini di YouTube-nya nanti kita kirim aja ke nomornya. Mudah-mudahan dia mau membantu saja, bahwa itu juga adalah bagian dari kewajiban dan rasa tanggung jawabnya untuk menghak patenkan. Kalau abang karena berada di dunia musik Mandailing ini, atau bagian dari itu semua, Tabaksel juga belum memiliki hak cipta itu? Belum ada, belum ada. Berarti abang belum pernah menerima royalti? Sebenarnya tidak ada sama sekali. Tidak kalau ada ya kita ini. Nggak ada ya. Ini banyak lagu-lagu abang itu, Ahado Salahku, Iji sama Janjimu itu banyak kok dilagu-lagukan di karaoke. Banyak dilakukan orang itu juga harus bayar dia. Makanya ada perusahaan karaoke itu ada yang menuntut kan, setiap lagunya dilakukan di situ harus dapat royalti dia. Disitulah sebenarnya perasaan kita itu bagaimana? Perasaan kita ya termakan perasaan lah. Iya. Nama kita kemana-mana. Iya. Kalau orang secara signifikan melihat keadaan kita nggak nyangka begitu, padahal nama kita booming kemana-mana. Booming dia ya, artinya dia sudah dikenal orang sebagai penyanyi sampai ke Sibuhuan sana gitu ya. Oh ini Parlin Lubis itu ya gitu ya. Tapi lebih cakep katanya, atau lebih ganteng aslinya daripada di video gitu mungkin kan. Oke, baik Bang, makasih. Tentunya kita juga pingin mengungkap perjalanan karir abang ini. Abang pernah nggak satu panggung dengan penyanyi nasional gitu dalam hal menyanyikan ini? Atau event apa saja yang abang sudah? Alhamdulillah, kalau manggung satu panggung dengan yang bernama penyanyi nasional lah, sudah pernah. Siapa itu Bang? Seperti Ebit Gade. Satu panggung pernah itu dengan Ebit Gade? Satu panggung undangan lah di Bagan Batu. Di Bagan Batu. Satu panggung dia dari Jakarta, saya dari Tapsel lah istilah. Dalam panggung yang sama abang membawakan lagu apa? Ya lagu-lagu saya sendiri itu. Mandailing. Seperti Ahado Salahku, Dia sama Janjimu tadi, Pengangguran, segala macam lah. Ini menarik nih. Bagaimana ceritanya kok bisa sama ke Pekanbaru, padahal di situ penduduknya Melayu gitu? Banyak orang Mandailing atau komunitas di sana? Sebenarnya kebetulan yang panitianya itu orang kita Marga Lubis juga, yang punya pesantren di situ. Dia memang sengaja mencari alamat saya di sini di Penyambungan. Penyambungan ya. Diundang ke sana untuk menyanyi lagu-lagu Mandailing ini ya. Betul. Respon pendengar Alhamdulillah bagus orang ya. Suka ya. Baik, makasih Bang. Kemudian event apa yang sudah pernah diikuti? Ada festival nggak yang diikuti? Kalau festival ya dulu kalau di Jakarta sudah sering ya. Sering. Mengikuti event apa itu? Festival lagu-lagu daerah atau apa namanya? Bukan, lagu-lagu memang waktu itu saya ingin meniti karir. Festival di Ancol, di Senen yang dihadiri oleh penyanyi-penyanyi saat itu yang sudah kondang ya. Tapi, yang mengikuti itu tapi bukan sebagai penyanyi Mandailing ya berarti abang? Bukan. Membangun talenta yang dimiliki ya, artinya mengikuti itu untuk event-event itu ya. Betul. Kalau abang membawakan dengan lagu-lagu Mandailing, event apa yang sudah diikuti? Itu pernah sekali undangan dari Jakarta. Memang itu person dari pengusaha bar yang besar di Bekasi. Ceritanya waktu itu orang itu mau ulang tahun. Jadi diadakan entah 4 hari entah 5 hari gitu. Dari lagu Minang, Sunda, Batak, Toba, termasuk saya lah dari Tapsel ini untuk membawakan lagu-lagu Mandailing, Tabaksel umumnya. Gitu ya Bang ya. Nah berarti sebenarnya para seniman dan juga penyanyi lagu-lagu Mandailing ini butuh panggung festival yang besar gitu ya. Mestinya ini pemerintah dapat memfasilitasi ini. Memang pengharapan saya begitulah bagi pemerintah kita Madinah khususnya. Bagaimana supaya putra-putri Madinah bagian seniman ataupun khususnya seni suara, bagaimana supaya terangkat. Karena tanpa dukungan pemerintah bagaimana kami harus berjalan gitu ya. Termasuk
kira-kira dalam event-event nasional gitu kan. Betul. Atau pada saat hari ulang tahun Mandailing itu semestinya panggung hiburannya adalah 10 bintang top Mandailing begitu. Betul. Kira-kira kan itu yang ditampilkan, enggak Siti Badriah, tidak. Betul sekali. Kemarin itu Jadi, yang diundang kita sebagai seniman-seniman daerah khususnya Madinah lah atau Tabaksel. Kita merasa dianaktirikan. Kemana kita? Perlu Bapak angkat ya, gitu kira-kira ya. Kalau bisa, tapi semestinya ini yang paling dominannya ini Pemda yang menangani kalau Pemda bisa. Ya. Padahal Pak Bupati seniman loh. Nah, Pak ini Bupati Bang Dahlan ini adalah seniman yang memang sangat konsisten sekali beliau terhadap seniman. Ada, saya lihat pernah dia menyanyikan lagu Mandailing yang dimodifikasi gitu ya. Lagunya ciptaan dari Odang kalau nggak salah. Bang Parlin juga kalau nggak salah. Sapu tangan Odang. Sapu tangan Pangapusilu. Iya. Sanari sabar mangu sanari gitu kan. Dia sebenarnya dia. Tapi bagus ya. Oke Bang. Nah, sahabat Istad FM dimanapun Anda berada, untuk Anda yang memiliki jiwa seni, tetaplah konsisten pada lagu-lagu Mandailing yang kita harapkan ini. Dan pada akhirnya Bung Parlin Lubis ini berada pada titik ini ya, jauh dari hingar-bingar kesuksesan musisi. Sementara kita lihat pada saat ini sudah banyak penyanyi-penyanyi yang berasal dari Mandailing atau Tabaksel lah yang sampai ke tingkat nasional. Kita tahu bahwa ada Samsir Lubis, ada Angga, ada Rahman, KDI gitu kan. Itu semuanya adalah mereka sudah berkarir. Kita berharap mereka itu juga konsisten dengan lagu-lagu Mandailing ya, yang sampai ke tingkat nasional. Tentunya peluang untuk sukses semakin mudah. Nah, apa menurut Bang Parlin ini yang membuat musisi-musisi atau penyanyi-penyanyi daerah zaman dulu itu akhirnya terasing dan banyak yang terlupakan? Kenapa? Ada, Abang merasa nggak terlupakan? Tidak? Ya ada, kadang-kadang perasaan saya begitu juga. Tapi kan ruang paslah Radio Istad FM tidak melupakan Abang. Kita sudah datang kita undang kemari. Saya berterima kasih sekali karena masih ada rasa peduli. Ada rasa peduli ya. Konsisten kita ya. Betul. Nah, terima kasih. itu selama ini memang sudah mulai hampir terlupakan. Tapi saya sangat meyakini bahwa Bang Parlin ini tidak akan pensiun, artinya tetap berkarya dan memiliki jiwa seni yang kuat untuk mengangkat nilai-nilai seni budaya Mandailing dalam konteks bernyanyi atau menciptakan lagu-lagu Mandailing. Tidak pernah terniat atau berpikir ya membuat label rekaman sendiri. Mungkin ini terkendalanya di modal ya. Betul. Niat itu ada ya? Ya sudah pasti ada. Odang Production itu ada. Kalau Abang Parlin Production gitu ya. Sudah pasti ada. Label sendiri. Abang rekaman di mana? Di Padang, Medan? Itu tidak tentu. Kadang ya? Di Medan, kadang di Padang. Ada juga kalanya di kita ini, Tabaksel ini. Pernah Abang dulu rekaman di studio Istad FM? Di waktu pernah pertama. Lagunya apa itu ya? Ini janjimu. Dari produsernya Merlin kok nggak salah. Merlin mendiang Miswar Nasution. Gitu ya. Lagunya menatap dari apa tuh? Putaran. Nah, aku juga asik. Si Erandin itu. Oke, baik. Tanpa terasa kita memang sudah di ujung, Bang Parlin. Kita asik sekali ya, karena memang masih banyak yang perlu kita harapan lah. Terakhir nih Bang, closing Abang nih, harapannya untuk musisi atau penyanyi Mending Natal atau Tabaksel ini yang memulai karir dan yang sedang menikmati karir. Apa harapan Abang, apa pesan Abang terhadap semua musisi Mandailing kita yang dulu, yang baru atau yang akan datang itu? Pesan saya kepada yang sudah berada di karirnya, tolonglah dipertahankan dan diperbaiki kualitas kita. Dan bagi yang masih ataupun yang berbakat betul-betul, berjuanglah. Karena perjuangan itu pasti ada pengorbanan. Tidak mungkin kita sukses tanpa ada pengorbanan. Ya. Itu ya, konsisten, ikhlas, tulus, terus mengabdi
dan mencipta lagu sampai titik darah penghabisan. Begitu kira-kira Bang ya. Betul, sampai betul. Seni itu nggak mungkin hilang. Tidak akan hilang. Nggak mungkin hilang. Melekat itu sebagai tuntutan jiwa kodrat manusia. Betul. Makasih Bang telah hadir di studio. Dan mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan, kita mengungkap cerita-cerita Abang ini menginspirasi bagi semua masyarakat ini, karena cerdas dan inspiratif kita ini ya. Apapun profesi yang kita jalankan selama itu mendatangkan uang yang halal dan tidak merugikan orang lain, sudah seharusnya kita berbangga diri. Terlebih profesi yang menghasilkan karya lahir dari imajinasi yang kuat dan sudah sepantasnya mendapat apresiasi yang baik dari penikmatnya. Kita tentu berharap orang-orang dengan karya besar lahir dari orang-orang di sekitar kita atau bahkan dari diri kita sendiri. Tetaplah berkarya, gapai puncak kesuksesan dan perhatikan sekitar agar tidak terjebak pada kubang kenyamanan yang justru membuat kita terpuruk. Sejatinya kegagalan akan selalu mengintai. Sukses Bang Parlin, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, semuanya sahabat di Start FM. Dan sampai di sini acara kita Ruang Paslah yang mengangkat cerita di balik berita, cerdas dan inspiratif, mengangkat tema Parlin Lubis sebagai pejuang lagu Mandailing. Nantikan di Ruang Paslah berikutnya dengan tema dan narasumber yang kita hadirkan ke studio secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Ya, harapan saya bagi orang-orang seniman, baik putra putri Madinah, umumnya Tabaksel, karena kita satu bahasa. Tabaksel umumnya kita tidak beda-beda. Tapanuli bagian selatan, berkaryalah dengan betul-betul berkualitas dan menjaga martabat lagu-lagu daerah kita Tabaksel. Oke, terima kasih. Santari wayatku dohot marasakan di ino